Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, 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 luar biasa. Luar biasa perdebatan antara Bang Juma versus Guru Gembul. Wow, gila, gila. Menurut kalian, argumentasi siapa yang paling masuk akal? Jadi guys, kalau saya perhatikan, Bang Juma ini sepertinya tidak baca data, tidak mengerti data. Sepertinya dia hanya modal bacot doang gitu ya. Hanya modal ucap doang gitu ya. Nggak baca data gitu ya. Saya yakin ya, mohon maaf bagi yang video ini ya, bagi pendukung Juma. Saya yakin Bang Juma ini orang yang malas banget membaca. Bayangkan dia mengatakan, kita ini adalah ancaman bagi mereka. Karena tiap malam ada orang bersyahadat. Bersyahadat dari mana? Bersyahadat dari Hong Kong. Datanya mana? Jadi guys, menurut data, jadi lagi-lagi kita bicara by data ya. Di zaman sekarang itu, informasi sudah banjir di mana-mana. Kita sebenarnya nggak kekurangan informasi, tapi permasalahannya kita tidak bisa memverifikasi mana informasi yang benar, mana yang salah. Biasanya informasi yang benar itu ada sumbernya, ada lembaga penelitiannya, kemudian masuk akal, ya itu baru dinyatakan informasi yang valid. Jadi kalau saya perhatikan Venezuela itu banyak banget ya informasi-informasi yang mengatakan bahwa oh tiap hari ada mualaf ya. Apakah benar seperti itu? Menurut data, ini menurut data guys dari Pew Research Center. Saya akan tampilkan datanya di sini. Saya tidak asal bacot ya. Jadi kalau bantah pakai data. Kalau saya mengatakan bahwa Bang Juma itu berbohong, ada datanya. Ya. Jadi menurut data ternyata orang yang murtad dan orang yang mu'alaf di Konoha ini menurut 50 tahun terakhir ya. Ternyata menurut data 50 tahun terakhir, ternyata guys, umat Kristen maupun umat Islam itu yang mu'alaf murtad itu jumlahnya itu dikit banget, saling memberi. Artinya kalau ada satu orang yang murtad, ada juga satu orang yang mu'alaf gitu. Jadi 50-50 gitu. Jadi ini menurut saya pribadi sangat-sangat tidak masuk akal kalau ada orang yang mengatakan tiap hari ada orang mu'alaf di Konoha misalnya. Mana datanya? Kan nggak ada datanya. Lalu kenapa umat muslim itu makin hari makin banyak gitu ya? Misalnya nih ada yang mengatakan dulu umat muslim cuma 70%, sekarang 80%. Itu tuh faktor daripada kelahiran. Itu menurut data. Menurut data, jumlah kelahiran di agama muslim itu, di keluarga muslim itu lebih banyak daripada keluarga Kristen. Persentase kelahiran itu lebih banyak di keluarga muslim. Jadi yang bikin muslim ini cepat berkembang di zaman sekarang ini karena kelahiran, bukan karena perpindahan agama. Perpindahan agama itu kecil sekali gitu ya, nggak sampai 1%. Kecil banget. Lebih banyak orang pindah agama itu ke agnostik, ateis daripada pindah ke Kristen dan Muslim. Artinya gini, kalau misalnya ada yang mengatakan, oh sekarang banyak apologet-apologet ya, gara-gara apologet ini banyak orang pindah agama. Itu nggak ngaruh coy. Ini berdasarkan data. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, teman-teman Muslim ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Apologet itu nggak ngaruh coy. Kalau misalnya mengatakan, oh apologi itu berpengaruh kok ya, atau ya Bang Juma itu pengaruh ya, Donitan berpengaruh, atau siapapun ya dari Kristen berpengaruh gitu. Enggak, ini menurut data. Kalau misalnya nih Anda lihat misalnya di media sosial ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat misalnya, ya ada banyak orang juga yang murtad gitu. Diam-diam gitu ya. Nggak ada tuh yang misalnya murtad ya, lalu dia mengikrarkan diri di media sosial. Oh, saya murtad. Saudara-saudara, saya mengucapkan kalimat murtad. Saudara-saudara, nggak ada seperti itu, nggak ada. Ya. Jadi, gini guys, saya jelaskan secara detail ya. Dulu saya nggak tahu apakah ini pengalaman saya atau tidak ya. Dan ini juga didukung oleh data yang saya ambil dari lembaga terpercaya ya. Jadi gini, saya dulu punya temen, papanya orang Cindo, mamanya orang Sunda. Nah, ketika orang ini pacaran, ditentang sama keluarga si cewek. Karena apa? Karena papanya ini orang Kristen, ya lalu si papanya ini mau nggak mau harus mualaf. Karena sudah sayang dengan pacarnya gitu ya, sudah cinta banget gitu ya, cinta mati lah gitu. Nah, ketika mereka menikah,
mualaf nih ya, mualaf ya, udah disunat nih ya, mualaf si Cindo ini, si papanya teman saya ini ya, mualaf. Nah, ketika mereka menikah, setahun 2 tahun, papanya kembali lagi ke gereja, coba. Ada banyak di Konoha seperti itu. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada orang murtad misalnya, ya, kemudian ya bisa balik lagi ke agama sebelumnya gitu. Jadi saling gitu ya, bukan konversi. Kalau konversi itu lebih banyak orang yang pindah ke ateis, agnostik. Jadi ancaman sekarang ini bukan Hinduisasi, bukan Buddhaisasi, bukan Kristenisasi, bukan Islamisasi, bukan. Tapi agnostisasi dan ateisisasi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Saya tidak nyuruh yang untuk jadi agnostik atau ateis ya. Tapi saya memberikan data, ya, memberikan fakta. Guys, lihat di lapangan yang sebenarnya, ya, ancaman sebenarnya itu adalah orang tidak percaya dengan agama, bukan pindah agama. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, ya, ada banyak warga Konoha itu yang menginginkan Konoha ini satu agama, misalnya Islam semua gitu, atau Kristen semua. Apakah ini jaminan kita jadi negara maju? Saya akan bongkar di video ini. Kemudian, kalau kita bicara by data, apakah agama Kristen ini mengalami kenaikan atau penurunan? Apakah agama Islam itu mengalami penurunan di dunia internasional atau mengalami kenaikan? Kenapa dulu umat muslim ini mengatakan bahwa Islam ini naik luar biasa, naik gila-gilaan? Apakah ini benar atau tidak? Saya akan bongkar di video ini sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau saya bongkar ini, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah, terutama fansboy daripada Bang Juma. Apa itu faktanya? Faktanya adalah gini guys, ya mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Disclaimer honest, saya tidak ngajak yang nonton video untuk tidak beragama atau pindah agama. Gini, sebenarnya walaupun kita satu agama dari Sabang sampai Merauke semuanya Islam semua 100%, apakah kita jamin jadi negara maju? Enggak. Kalau misalnya Kristen dari Sabang sampai Merauke, ya nggak ada Muslim misalnya, apakah ini jaminan kita jadi negara maju? Enggak juga. Kalau kita beragama Buddha misalnya, apakah kita jamin jadi negara maju? Enggak juga. Lalu, apa yang jadi penyebab kita jadi negara maju? Ada banyak faktor. Tapi saya juga meyakini bahwa agama itu adalah faktor utama. Faktor utama itu sekitar 40% ya. Ya, kemudian 30%-nya SDM, kemudian faktor daripada AQ, ya, kinerja pemerintah, ya, dukungan daripada investor luar, ya, ada banyak ya untuk menjadikan suatu negara itu maju. Tapi kalau saya perhatikan, warga Konoha itu banyak yang berpikir kalau kita Muslim, oh kita akan jadi negara maju. Enggak. Buktinya apa? Buktinya Afghanistan, negara-negara yang hancur seperti Suriah misalnya, seperti ya, Pakistan perang, ya, konflik di mana-mana gitu. Enggak jaminan guys, enggak jaminan. Apa yang menjamin kita jadi negara maju? Apakah perpindahan agama dari Kristen ke Islam atau Islam ke Kristen? Jadi kalau saya perhatikan di TikTok itu berebut gitu ya, seperti berebut member gitu. Itu seperti memperebutkan tulang tanpa isi gitu. Itu tidak produktif guys. Ya, kita lebih produktif kalau kita debat ilmiah gitu ya, debat sesuatu yang berbobot gitu ya. Gimana caranya misalnya merayu agnostik atau ateis yang ada di Konoha itu balik beragama gitu. Karena menurut data, ya, jadi orang yang pindah dari Kristen ke Islam itu lebih sedikit daripada orang Kristen jadi agnostik atau ateis nggak percaya dengan agama. Lebih banyak. Kenapa ini jadi masalah? Ya karena kita tuh sibuk debat gitu ya. Bang Juma sibuk debat dengan Bang Edis ya. Kemudian pemuka agama sibuk berdebat, Dunditan sibuk berdebat dengan para pendeta-pendeta, lalu orang yang IQ-nya tinggi gitu ya, yang punya pemikiran rasional berpikir ke orang ini kayak kekanak-kanakan, ngapain sih ya memperdebatkan hal-hal yang tidak masuk akal, kenapa kita nggak sibuk membangun bangsa kita? Harusnya kan seperti itu ya. Jadi itu tidak produktif guys. Kalau misalnya nih ya kita mayoritas Kristen gitu, buktinya Filipina nggak maju tuh kalau kita mayoritas Kristen. Ya, kalau kita mayoritas Kristen dari Sabang sampai mereka, Filipina nggak maju. Lalu bagaimana dengan Korea? Korea itu karena dibarengi dengan AQ gitu. Nggak cukup cuman agama doang gitu. AQ juga mempengaruhi.
IQ-nya itu harus di atas rata-rata. Selain IQ apalagi? Dukungan dari pemerintah. Kemudian apalagi? Ya korupsi, itu juga mempengaruhi. Ada banyak faktor ya. Ya saya yakin ya faktor paling utama itu agama ya. Karena agama juga mempengaruhi IQ kan. Agama juga mempengaruhi SDM kan. Saya tahu itu, tapi lebih baik kita fokus gitu gimana caranya kita bangun bangsa kita. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya ada banyak apologet atau debaters TikTok itu ya mereka bernafsu menjadikan Konoha jadi satu agama gitu. Guys, itu tidak produktif. Itu buang-buang sisa, buang-buang hajat. Itu buang-buang waktu. Kenapa? Alasannya. Karena ya, kalau kita sibuk debat gitu ya, sementara negara lain sudah sampai ke bulan ya, dan negara kita masih memperdebatkan apakah manusia pertama itu menginjakkan kaki ke bulan, bahkan kita ketinggalan sains ya, ketika Artemis dikirim ke bulan kita seperti orang keluar dari goa gitu ya, lalu ngejek-ngejek ya bahwa itu hoax. Itu sebenarnya bencana besar bagi pendidikan kita. Lebih baik kita fokus pada pendidikan, fokus ke ranah ilmiah gitu ya. Lebih baik kita memfokuskan debat TikTok itu ke debat ranah ilmiah. Jangan berdebat sesuatu hal yang menurut saya pribadi ini keyakinan, ngapain diperdebatkan gitu. Jadi perdebatan di TikTok itu nggak jauh dari misalnya kalian menyembah manusia ya, umat Muslim biasanya mengatakan seperti itu ya, nggak semuanya tapi disclaimer on ya, perdebatan di TikTok itu mengatakan bahwa kalian menyembah manusia, Yesus itu adalah manusia ya, karena dari kitab suci kami itu bahwa Yesus itu manusia misalnya, itu contoh ya. Kemudian umat Kristen mengatakan ya, mereka menjelaskan Trinitas bla bla bla, dijelaskan. Ngapain harus dijelaskan? Kan umat Kristen menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu, walaupun umat Muslim menganggap bahwa itu manusia, itu kan penafsiran, itu kan keyakinan. Jadi penafsiran dan keyakinan kita tidak mungkin dipaksakan ke penafsiran orang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan kalian menyembah Yesus, ya, karena Yesus itu kan manusia gitu. Kalimat ini sama seperti ya, kalau ada yang mengatakan bahwa menyembah Yesus itu atau menyembah manusia itu sesat, ya otaknya miring-miring dan lain sebagainya. Ini sama seperti ketika ada Nabi membelah lautan, kenapa kalian percaya? Apakah ini terbukti secara ilmiah atau tidak? Ketika ada Nabi membelah bulan misalnya, apakah ini terbukti secara ilmiah atau tidak? Sama seperti itu. Jadi orang percaya Nabi membelah lautan itu keyakinan. Orang percaya Nabi membelah lautan itu adalah penafsiran. Apakah penafsiran mereka sesat? Enggak juga, sama seperti orang Kristen. Orang Kristen menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, karena apa? Karena itu penafsiran daripada Kristen. Sementara penafsiran kita menganggap bahwa itu manusia. Jadi kenapa kita memaksakan penafsiran kita terhadap orang lain? Apa sih definisi penafsiran? Penafsiran itu adalah interpretasi. Interpretasi itu artinya hasil olahan pikiran manusia. Nah, kalau interpretasi itu hasil olahan pikiran manusia atau pendapat manusia, lalu kenapa kita ngotot gitu? Ya belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar juga kan? Belum tentu apa yang kita yakini itu benar juga kan? Itu yang jadi pertanyaan. Sedangkan sorga aja interpretasinya beda-beda. Sorga daripada agama samawi, walaupun satu rumpun, satu keluarga, ya agama Yahudi sorganya beda, agama Kristen sorganya bentuknya beda, kemudian agama Islam juga sorganya beda. Padahal satu rumpun, yaitu agama samawi atau agama Abrahamik. Kenapa disebut dengan agama Abrahamik? Karena sama-sama percaya bahwa Abraham itu adalah bapak daripada mereka, ya bapak daripada setiap agama, terutama agama samawi. Di agama Kristen ada Abraham, di agama Yahudi ada Abraham, kemudian agama Islam ada Abraham. Ya itu yang jadi permasalahan. Kita tidak bisa memaksakan penafsiran kita terhadap orang lain. Debat TikTok kan seperti itu ya, memaksakan penafsiran kita terhadap orang lain. Apa-apaan coba, nggak produktif gitu. Sama seperti Bang Juma. Jadi Bang Juma ini kelihatan pintar, tapi ya sepintar-pintarnya dia masih berkutat di ranah sesuatu hal yang tidak ilmiah atau di ranah keyakinan. Ya, tidak masuk ke ranah yang layak diperdebatkan. Yang layak diperdebatkan itu sesuatu hal yang objektif, ilmiah. Misalnya, kenapa negara kita nggak maju? Ya, jadi kalau ada yang mengatakan negara kita nggak maju karena umat Kristen ya bawa sial misalnya. Nih contoh ya. Ya, disclaimer on ya.
Tapi ini kan nggak terbukti secara ilmiah kan. Justru orang Kristen itu bawa berkah. Yang justru orang Kristen itu mempekerjakan umat Muslim misalnya. Karena 10 besar naga itu, ya 10 naga itu ya rata-rata nonis kan. Jadi itu artinya yang kadang kala keyakinan kita itu nggak masuk akal gitu, nggak ada datanya, mana sumbernya gitu. Jadi data itu harus ada sumbernya, harus ada penelitiannya dari mana gitu, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sejago-jagonya orang berdebat di ranah agama, itu memperdebatkan sesuatu hal interpretasi. Beda dengan sains. Sains itu kita ada dagingnya gitu. Kalau kita berdebat dengan Stephen Hawking misalnya, berdebat dengan Albert Einstein misalnya, atau berdebat dengan siapapun itu ya, kaum intelektual misalnya, kita dapat insight-nya gitu. Jadi kalau berdebat dengan pemuka agama di TikTok, yang ada apa? Yang ada permusuhan gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh biar mu'alaf, guys, 50 tahun terakhir ini ya, jumlah orang yang mu'alaf dan murtad itu sama gitu ya. Guru Gembul juga, kalau ada yang mengatakan misalnya nih, Guru Gembul mengatakan oh itu benar ya seperti video sebelumnya, itu nggak benar juga, nggak terlalu banyak gitu ya. Cuman Islam itu menangnya di kelahiran ya, kemudian wanitanya muda gitu ya, ketika misalnya melahirkan anak ya, wanitanya muda, sementara Kristen dia kalau nikah itu usia matang gitu ya. Sehingga kadang malas punya anak juga gitu. Itu makanya Kristen itu kurang berkembang. Ya, jadi perkembangan Islam itu ya kelahiran. Lalu kenapa Islam itu bisa mengejar agama Kristen gitu ya? Apa yang paling mempengaruhi? Apakah ini dipengaruhi oleh apologet? Apakah ini dipengaruhi oleh pemuka agama? Enggak. Yang paling mempengaruhi itu adalah politisi. Kau politisi. Jadi ceritanya ini menurut data ya, di kekhalifahan Umayyah itu ya zaman dulu jor-joran mereka menginvasi negara lain, menyebarkan agama. Ya, karena apa? Karena butuh yang namanya militer ya, politik dan sebagainya. Sehingga kekhalifahan Umayyah itu menyerbu sampai ke Afrika, ke Asia dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Konoha? Konoha itu memang disebarkan melalui dagang, tapi itu juga dipengaruhi oleh politik. Kalau kerajaan Sriwijaya saat itu atau kerajaan Majapahit saat itu tidak memperbolehkan penyebaran agama, apakah kita mayoritas beragama Islam? Enggak juga. Jadi tergantung politik juga. Kita beragama itu karena politik, guys. Ya, walaupun kita sebenarnya bukan beragama, tapi menganut tafsir-tafsir. Kita tuh menganut tafsir-tafsir, guys. Kristen juga seperti itu. Protestan, Katolik itu menganut tafsir-tafsir. Katolik itu beda tafsirannya dengan Kristen Protestan. Katolik menafsirkan bahwa pemuka agama itu nggak boleh nikah. Sementara Protestan mengatakan, boleh-boleh aja kok pendeta boleh nikah. Sementara Katolik mengatakan nggak boleh. Biarawati nggak boleh nikah, ya kemudian pastor nggak boleh nikah. Ya, lalu bagaimana dengan Muslim? Muslim boleh kok ya. Bahkan berpoligami boleh kok. Pemuka agama boleh kok berpoligami gitu. Apakah ini sesat? Enggak juga. Ini namanya penafsiran. Cuman kita kan terlalu memaksakan penafsiran kita terhadap orang lain gitu. Lalu ukurannya apa? Ukurannya kemanusiaan. Jadi kalau penafsiran agama kita itu bertentangan dengan kemanusiaan, maka itu sebenarnya tidak boleh diterapkan. Ukurannya itu kemanusiaan dan akal sehat. Makanya orang-orang barat mengatakan agama itu ya dibawa daripada kemanusiaan. Ini kemanusiaan, ini agama. Jadi kalau ajaran kita itu bertentangan dengan kemanusiaan, misalnya agama kita mengatakan agama kita yang paling benar, ya kita punya prinsip agama kita yang paling benar, agama lain masuk neraka, sesat, laknat, ya orang lain harus dimusnahkan, ya harus dibubarkan ibadah paksa, harus dipersekusi dan sebagainya, itu bertentangan dengan kemanusiaan. Jadi agama itu nggak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Ya, itu yang jadi permasalahan. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau jawatan berjamaah. Karena apa? Karena ya bisa aja ajaran agama kita itu bertentangan dengan kemanusiaan, alias Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah ini alasannya kenapa Pancasila itu sengaja mau diganti? Apakah karena ajaran mereka bertentangan dengan kemanusiaan? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Ya kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini.
Jadi it's all about penafsiran. Dalam agama Islam juga seperti itu, ada Sunni, Syiah, ada mazhab Syafi'i, Hambali dan sebagainya. Ya, ada NU, Muhammadiyah, Wahabi dan sebagainya. Ini namanya penafsiran-penafsiran. Kita tidak bisa mengatakan, oh Muhammadiyah itu lebih baik atau lebih Islam daripada NU. Nggak bisa. NU juga nggak bisa mengatakan seperti itu. Ya, it's all about penafsiran-penafsiran. Kita tidak bisa menghindari penafsiran. Nggak bisa. Sama seperti agama Kristen. Apakah Kristen menghindari penafsiran? Enggak. Nggak bisa. Kenapa? Karena selama masih ada agama, pasti ada yang namanya perbedaan tafsir. Kenapa muncul Kristen Protestan? Kenapa muncul Pentakosta, karismatik, dan sebagainya? Kenapa muncul NU, Muhammadiyah, Wahabi, dan sebagainya? Apa alasannya? Karena penafsiran-penafsiran. Jadi penafsiran itu tidak bisa, ini guys, tidak bisa dihindari. Ya, yang bisa kita hindari apa? Apakah penafsiran kita itu masuk akal atau tidak? Apakah bisa diterima dengan akal sehat atau tidak? Apakah bisa diterima dengan kemanusiaan? Itu yang jadi permasalahan. Nah, bagi yang nonton video ini sudah mulai sadar kan? Ternyata orang yang debat di TikTok itu tidak produktif. Orang yang debat di TikTok itu cuma nyari donasi. Orang yang debat di TikTok itu cuma nyari keuntungan dari give ya. Jadi tolonglah ya, jangan bodoh ya. Janganlah cerdas. Saya yakin yang nonton video ini adalah orang yang sangat cerdas, lebih cerdas dari saya. Saya tidak mengatakan saya paling cerdas ya. Adalah yang memutuskan, adalah yang menyimpulkan. Jadi lebih baik kita berdebat di ranah ilmiah itu lebih baik, atau berdebat ranah filsafat daripada berdebat di ranah keimanan atau penafsiran. Jadi kalau ada orang mengatakan penafsiran gue yang paling benar, penafsiran orang lain sesat, itu seperti orang stres menurut saya pribadi. Ya, seperti orang halusinasi gitu. Sama seperti orang-orang yang debat agama di TikTok. Itu seperti halusinasi berjamaah gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.